الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم بنفسي بتقوى الله حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واتقوا الله ما استطعتم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Selama kita masih dalam kondisi sehat dan sempat, kita harus terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semuanya kita peroleh berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Oleh karena itu sejak kemarin sore hingga saat ini kita mengagungkan asmanya dengan takbir, tahlil dan tahmid. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci Ramadan tahun ini yang insya Allah telah mensucikan hati kita, memperkuat iman kita, mengasah kepekaan sosial, dan tentunya Ramadan tahun ini telah membantu kita dalam membangun hablum minallah wa hablum minannas. Selanjutnya dengan takbir dan tahmid pula kita lepas Ramadan tahun ini dengan ikhlas dan optimis bahwa insya Allah kita akan bertemu pada Ramadan tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berlalu. Selama sebulan itu kita telah meningkatkan iman dan ihsan. Selain itu kita dibina untuk memperkuat akidah yang salimah, mengembangkan akhlakul karimah, beribadah dengan baik dan benar, dan bermuamalah dengan hasanah. Jadi Ramadan kita sebut sebagai syahrut tarbiyah yang benar-benar telah mendidik kita semua agar menjadi pribadi yang bertakwa. Tentunya setiap pribadi yang bertakwa tersebut idealnya memiliki dan menginternalisasikan manifestasi takwanya dalam keseharian. Bahkan bulan Syawal ini dan seterusnya semakin meningkat ketakwaannya. Terdapat 5 manifestasi takwa pasca puasa yang harus dimiliki setiap pribadi muslim yang bertakwa. Manifestasi tersebut terekam dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat beribadah, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampunan Allah pada waktu sahar. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Manifestasi takwa yang pertama yaitu as-sabirin,
kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, terutama sabar menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta sabar menahan diri untuk meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Memang benar, sabar dalam ketaatan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, yaitu sabar yang paling utama. Karena sabar dalam hal ini dibutuhkan niat dan komitmen yang sangat kuat, serta semangat yang tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lam lahu samiyya. Yang artinya Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Allah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Penggunaan kata istabir dalam ayat di atas sebagai bentuk mubalaghah dari kata isbir, yang berarti bahwa beribadah diperlukan kesabaran yang berlipat ganda, mengingat banyaknya rintangan baik dari dalam diri kita maupun dari luar kita. Maka saat Ramadan kita telah ditarbiyah untuk sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak bahkan membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka pasca puasa ini manifestasi sabar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks beribadah yang terus meningkat, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan musibah, sehingga sebagai hamba yang beriman tentunya pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, sehingga saling berpesan dalam kebaikan dan kesabaran harus kita jaga. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manifestasi yang kedua yaitu as-sadiqin, berarti orang-orang yang benar atau jujur. Ramadan telah mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang yang benar setidaknya mampu menunjukkan kesamaan antara lahir dan batin, antara perkataan dan perbuatan, dan apa yang ditampakkan dengan apa yang disembunyikan, bahkan benar dan jujur dalam berjanji. Sebaliknya, hal ini berlawanan dengan kemunafikan yang harus kita kikis sampai habis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka terkait dengan orang-orang yang jujur atau benar, Allah menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 119 setelah bertakwa, setelah pesan takwa, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama atau membersamai orang-orang yang benar. Maka pasca puasa ini manifestasi jujur dan benar sangat kita butuhkan dan kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan agar membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Tapi justru sebaliknya, akhir-akhir ini kita ditunjukkan, kita dipertontonkan dengan berbagai kasus di negara kita yang disebabkan karena rendahnya, bahkan hilangnya manifestasi kebenaran atau kejujuran dalam diri seseorang. Maka insya Allah sikap benar dan jujur ini akan melahirkan keadilan, keberkahan untuk umat dan bangsa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Manifestasi yang ketiga yaitu al-qanitun, yaitu orang-orang yang taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Maka karakter qanitun tidak hanya kita hadirkan saat Ramadan saja, akan tetapi tetap harus kita hadirkan setiap waktu, setiap saat. Karena hakikat dari qanitun yaitu ketaatan yang kontinu, yang terus menerus, dan juga diiringi dengan rasa khusyuk dan tunduk. Dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 31, وَمَنْ يَقْبِتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Yang artinya, dan barang siapa di antara kamu yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal soleh, maka niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tentunya pasca puasa ini manifestasi taat beribadah harus terus kita jaga. Bahkan Syawal ini harus ada peningkatan. Ingat, dosa-dosa kita masih sangat banyak, sedangkan pahala kita masih sangat sedikit. Kalaupun ada yang berpikir pahalanya sudah banyak dan ibadahnya banyak, maka belum tentu semua itu diterima di sisi Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya manifestasi yang keempat dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 17. Yang keempat yaitu wal munfiqin, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Manifestasi takwa keempat ini menunjukkan bahwa muslim yang ideal itu bukanlah mereka yang hanya asik dan fokus sendiri menikmati ibadah kepada Allah yang bersifat fadlun minallah, akan tetapi mereka juga memperhatikan keluarganya, saudara-saudaranya, tetangganya, bahkan masyarakat sekitar, dan empati kepada orang-orang rumah yang membutuhkan. Maka dengan puasa Ramadan insyaallah kita telah diasah kepekaan batin dan sosial kita agar lebih peka dalam hal-hal sosial. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat ke-64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Yang artinya bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkan serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sekali lagi ayat di atas sangat jelas bahwasanya manifestasi takwa yaitu ditunjukkan dengan keseimbangan antara ibadah individual dan ibadah